Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushrah salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'al masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, setelah puja dan puji syukur kita panjatkan kehadrat Allah Rabbul Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh, dan setelah salawat serta salam selalu tercurah kepada yang tercinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kesempatan yang sangat istimewa di hari yang sangat mulia, Sayyidul Ayyam Al-Fakir selaku khatib ingin berwasiat kepada diri Al-Fakir pribadi khususnya dan kepada segenap para jamaah sekalian umumnya untuk sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Takwa dalam arti kita menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata kita ingin mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya karena Allah, demi Allah, hanya untuk Allah, untuk mengharapkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ahbab yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah ini lebih dikenal, lebih masyhur dengan panggilan Abu Dzar Al-Ghifari. Kebiasaan para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu meminta nasihat, meminta petuah, meminta wejangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada Jundub bin Junadah. Abu Dzar Al-Ghifari ini beliau meminta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, ya Rasulullah, saya ingin pulang ke kota saya yang ada di Ghifar. Saya minta nasihatmu, saya minta petuahmu, saya minta wejanganmu agar di mana saja saya berada saya bisa menjadi orang-orang yang selamat. Selamat ketika saya berada di Mekah, selamat ketika saya ada di Madinah, selamat ketika saya ada di kota saya yang ada di negeri Ghifar. Saya minta nasihatmu, saya minta wejanganmu, kata Abu Dzar Al-Ghifari. Seolah-olah kita semua sedang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, berikan kami nasihatmu agar kami bisa selamat di tempat pekerjaan kami, di rumah kami, di saat kami sedang bergaul, di saat dimanapun kami berada, kami menjadi orang-orang yang selamat. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Abu Dzar Al-Ghifari yang sangat indah, yang sangat luar biasa, yang bisa kita jalanin setiap saat, setiap harinya, agar kita juga bisa selamat dimanapun kita berada. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama nasihat Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta wa athbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khuluqin nas bi khuluqin hasanin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wahai Abu Dzar Al-Ghifari, aku berikan kamu 3 nasihat, wejangan untuk kamu bawa ke kota kamu yang ada di Ghifar. Yang mana nasihat ini kalau engkau jalankan, kalau kita semua jalankan nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, insyaallah kita akan bisa menjadi orang-orang yang selamat dimanapun kita berada. Apa kata Rasulullah yang pertama? Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di mana saja kita berada. Jangan pernah lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah lupa untuk selalu bertakwa, taat, patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Taat kita kepada Allah, takwa kita kepada Allah jangan hanya di saat kita berada di dalam masjid sahaja ya ikhwan. Jangan saja kita berada di dalam musalla ataupun majlis-majlis ta'lim sahaja, tapi takwa kita mau di tempat ramai ataupun di tempat sepi, jangan pernah lupa untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk apapun kita, jangan pernah tinggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah tinggalkan salat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang memberikan kita kesibukan, yang memberikan kita pekerjaan, yang memberikan kita rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai rizki yang sudah kita miliki, fasilitas yang sudah kita punya, karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah cabut keberkahan itu semua. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taat, patuh, tunduk dimanapun kita berada, mau di tempat yang ramai, mau di tempat yang sepi, dimanapun kita berada, jangan pernah lupa untuk beribadah kepada Allah, takwa, taat, patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha. Allah dan nabinya tahu kita selaku hambanya, selaku umatnya tidak pernah lepas dari perbuatan dosa. Allah tahu, Nabi Muhammad juga tahu kita sebagai hamba-hambanya, umat-umatnya yang lemah, yang tidak bisa pernah lepas dari perbuatan dosa, mau dosa yang kecil, mau dosa yang besar. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita sudah jatuh ke dalam keterpurukan, kita sudah jatuh ke dalam lembah dosa, kita sudah jatuh ke dalam kemaksiatan, iringin kejelekan tersebut, iringin dosa kita tersebut, iringin keterpurukan tersebut dengan apa? Dengan berbuat baik, dengan berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada manusia, berbuat baik kepada siapapun. Iringin perbuatan maksiat kita, iringin perbuatan jelek kita, samain mereka semua dengan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, salat taubat, beristighfar, berzikir kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, perbanyak sedekah, perbanyak silaturahmi, perbanyak perbuat baik kepada siapapun sedikit demi sedikit. Kalau kita melakukan perbuatan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berzikir, kita beristighfar sedikit demi sedikit, pelan, perlahan demi perlahan, kita akan lepas dari perbuatan kejelekan kita. Kita akan lepas dari perbuatan maksiat yang telah merajai daripada kehidupan kita. Itu yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ketika kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, taat, patuh, tunduk kepada Allah. Yang kedua, apabila kita jatuh ke dalam lembah kemaksiatan, lembah dosa, lembah keterpurukan, iringin itu semua dengan berbanyak zikir, berdoa, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa khuluqin nas bi khuluqin hasanin. Berbuat baik kepada siapapun, kepada manusia, jangan pernah mencaci, jangan pernah memaki, jangan pernah ngomongin orang, jangan pernah gibahin orang. Sambung hubungan silaturahmi dengan keluarga kita, dengan sanak famili kita. Berucap yang baik, bawa adabnya Nabi Muhammad, bawa akhlaknya Nabi Muhammad dimanapun kita berada, mau lagi di tempat pekerjaan kita, mau di saat kita sedang bergaul, mau di saat kita sedang kongko dengan teman-teman kita, lagi dimanapun kita, jangan pernah tinggalkan akhlak budi pekerti luhurnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mencaci orang, jangan memaki orang, jangan memusuhi orang. Itu bukan tugas kita, itu bukan adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga nasihat ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, dan untuk kita semua, kalau kita bisa menjalankan semua perintah dari Rasulullah, nasihat, syariat, ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dimanapun kita berada, kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjadi selamat di dunia, selamat di akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayahnya, Allah berikan kita keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil a'lam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun, wa idza quri'al qur'an فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعشر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب
ذنب إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من تصلت عين بنظر وأذن بخبر. عما بعد، فيا معاشر المسلمين، اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على طاعته وحضور الجمعات والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب النبي أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يسمع.